Mari saya undang bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kau masih berikan kami kesehatan, Kau masih berikan kami kehidupan Tuhan. Terutama Tuhan, kami boleh ada di sini Tuhan. Kami boleh berbakti, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Kau yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau siap mengurapi siap kami, menjamah siap kami. Bukakan siap hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, fokus pada Engkau. Benar-benar mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kehidupanku dengan kemurahan.
Engkau sangat baik buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Semua sukacita, amin. Haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan. siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Meskipun setiap
apa yang kita alami saat ini. Mungkin kita tidak mengerti, tapi mari kita percaya satu hal, bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin buat Tuhan. Mari kita percaya, pegang teguh akan janji-janjinya Tuhan, bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan ku
Tuhanku datang darimu, Kau yang tak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anaknya. Engkau tidak akan pernah menelantarkan dan mengabaikan kami. Terima kasih, ini iman, ini percaya kami. Dan inilah pujian kami, juga pengharapan kami kepada Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami, ajarilah kami akan segala perkataan-Mu, hingga kami dapat menjadi orang-orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Berbicaralah, urapilah kami semua, dan kami bersama-sama menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya. Bersyukur kita ada dalam keadaan yang sehat dan baik sampai hari ini. Ya, dan hari ini kita akan belajar dengan judul pencobaan atau godaan. Ya. Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan itu suka latah, ikut-ikut gitu. Ya. Menirukan kata-kata orang-orang luar. Mereka berkata begini, ya rumah tangga saya sedang dalam cobaan. Ya. Yang seorang lagi berkata, saya sedang mengalami cobaan, istri saya pergi. Orang lain lagi mengatakan, saya sedang dalam cobaan, suami saya dipenjara karena penggelapan. Yang lain lagi mungkin berkata, saya sedang mengalami cobaan karena anak saya hamil di luar nikah. Nah, sebenarnya yang terjadi ini pencobaan atau godaan, ya. Nah, itu yang kita mau belajar bersama, saudaraku, supaya kita paham apa yang sedang terjadi dan sikap apa yang mesti kita ambil, ya. Kita akan baca dulu Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-17, ya. Yakobus 1 ayat 13 sampai 17. 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Ya. Nah, saudaraku, saya ajak Anda untuk mengingat kembali catatan kita 2 minggu yang lalu, ya. Definisi pencobaan, ya. Saudara yang 2 minggu lalu tidak hadir atau yang belum mengikuti ibadah pada waktu itu, Anda bisa melihat kembali video pada tanggal 30, ya. Nah, definisi pencobaan itu apa? Ya, di dalam surat Yakobus, kata pencobaan yang kita bahas 2 minggu lalu dan juga yang kita baca hari ini, ya, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah peirasmos, ya.
Nah, kata ini mempunyai dua konotasi Bapak Ibu Saudara. Ya. Konotasi yang pertama adalah perasmos adalah pencobaan, adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisinya tidak menyenangkan. Dan berfungsi untuk membuktikan kemurnian dan kesetiaan iman kita. Ya, itu yang kita bahas 2 minggu yang lalu, ya, dengan judul pencobaan jalan menuju kesempurnaan. Ya. Kondisinya tidak menyenangkan. Ya. Nah, tetapi konotasi yang kedua adalah kenikmatan. Jadi kata perasmos berarti kenikmatan yang menggoda orang untuk berbuat dosa. Ya. Nah, kata ini saya lebih suka ya mengalih bahasakannya dengan kata godaan. Nah, itu yang tadi kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15 tadi, ya. Nah, coba kita lihat tabulasi yang saya buat ini ya. Perasmos, ya. Perasmos punya dua konotasi, yaitu satu adalah pencobaan dan yang kedua adalah godaan, ya. Dua-duanya dikerjakan oleh siapa? Oleh iblis. Ya. Baikkah pencobaan atau godaan itu dikerjakan oleh iblis. Ya. Nah, tadi saya katakan pencobaan itu apa? Keadaan yang tidak menyenangkan. Ya. Yang mendatangkan tekanan biasanya. Menekan apa? Ya, bisa menekan fisik, bisa menekan mental. Ya. Misalnya apa? Dalam konteks surat Yakobus, jemaat Tuhan waktu itu mengalami persekusi. Mereka dikejar-kejar, dianiaya, ya, bahkan mau dibunuh. Itu sebabnya mereka kemudian berpencar, ya, tersebar atau terserak kemana-mana. Ya. Nah, pencobaan juga bisa berupa musibah, ya. Misalnya ada satu musibah, ya, alam misalnya, ya, seperti ya yang terjadi juga pada Ayub contohnya, ya, di mana ternaknya, ya, kemudian kena musibah, ya, juga penyakit, ya, itu yang dialami Ayub bukan? Jadi yang dialami Ayub adalah pencobaan, ya. Bahkan dia bukan hanya mengalami penyakit, ya, dia kehilangan 10 orang anaknya. Musibah, ya, dalam 1 hari 10 anaknya mati, semua hartanya ludes, ya, oleh orang-orang jahat. Dan ya mungkin kalau di dalam waktu sekarang, ya, yang bisa kita kategorikan pencobaan apa? Kesulitan ekonomi, ya, yang saya rasa ya hampir banyak orang mengalami, ya. Kita sekarang ada dalam masa-masa yang sulit, ya. Nah, semuanya ini sekali lagi dikerjakan oleh iblis, ya. Dan penyebabnya yang dipakai adalah faktor eksternal. Ya, dalam contoh Ayub, ya, bisa alam, bisa orang-orang jahat. Ya. Dan juga penyakit, ya, kuman tentu, eksternal kan. Ya. Dan itu terjadi atas izin Tuhan. Pencobaan hanya terjadi atas izin Tuhan. Ya, kita baca kitab Ayub itu. Tuhan izinkan iblis mencobai, ya. Nah, targetnya apa dari iblis dengan pencobaan itu? Iblis mau buat kita curiga kepada Tuhan, ya, punya sangkaan tidak baik, ya. Nah, biasanya kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan kan muncul itu pikiran-pikiran, sangkaan-sangkaan, ya. Coba misalnya
di rumah aja, ya, lupa taruh uang, dicari uangnya ndak ada, yang muncul apa? Sangkaan-sangkaan pasti. Siapa yang ambil? Nah, kalau punya pembantu, nomor 1 suspeknya siapa? Ya, pembantu. Ya. Yang kedua suspeknya siapa? Oh, yang biasa itu, ambil ndak bilang. Ya. Nah, pencobaan keadaannya tidak menyenangkan pasti membuat orang curiga, ya, terutama curiga kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, dengan kecurigaan itu orang kemudian apa? Bersungut-sungut. Seperti yang dialami oleh orang Israel, mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, mereka curiga. Kenapa Tuhan bawa kami ke sini, ke padang gurun ini? Ya. Bahkan sebelum itu mereka mengalami di mana mereka dikejar oleh Firaun dan di depan mereka adalah laut. Kanan kirinya padang gurun, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka sudah bersungut-sungut, mereka menuduh Tuhan. Tuhan mau mencelakai hidup mereka. Ya. Dan berikutnya yang disasar iblis adalah supaya orang percaya itu menjadi murtad. Ya. Nah, ini kalau Anda membaca di dalam perumpamaan, ya, tentang benih, ya, ini benihnya jatuh di mana ini? Di batu-batu, ya, tidak berakar, lalu ada terik matahari, ya, ada tekanan, kemudian murtad, ya. Dan kalau murtad, apa yang terjadi? Binasa, ya. Nah, pada sisi lain godaan, kalau pencobaan tadi keadaannya tidak menyenangkan, maka godaan adalah sebaliknya. Godaan adalah tawaran-tawaran hal-hal yang menggoda. Menggoda apa? Mental. Ya, menggoda hati, menggoda pikiran, ya. Untuk apa? Untuk kemudian merengkuh, mengambil kenikmatan dan menolak ketaatan, ya. Dan setiap ketaatan pasti ada harganya. Kalau taat, yang namanya taat itu ada harganya, ada konsekuensinya. Kalau boleh dikatakan, kalau mau taat mesti ada ndak enaknya. Nah, orang yang digoda itu diajak untuk tidak taat, ya, diajak untuk memilih yang enak, yang menyenangkan. Nah, tadi kita membaca godaan ini, ya, nanti kita pelajari juga godaan ini yang dipakai iblis apa? Faktor internal kita yang ada di dalam diri kita. Nanti kita bicarakan. Dan yang sejajar dengan itu selanjutnya adalah godaan dilakukan iblis tanpa izin Tuhan. Ya, iblis tidak pakai izin. Karena apa? Karena manusia punya tendensi, ya, punya kecondongan hati yang membuat iblis kemudian bertindak seperti itu. Targetnya apa? Targetnya orang tergoda, kemudian jatuh dalam dosa, melanggar. Nah, kalau sudah jatuh dalam dosa, ya, akibatnya apa? Orang akan jauh. Nanti kita bahas. Akibatnya kalau kita tergoda, kita pasti jauh dari Tuhan. Ya. Dan kemudian juga murtad. Ya, dan pada akhirnya binasa. Ya. Next. Nah, saudaraku, pencobaan ini dikerjakan oleh iblis, ya. Tadi kita bicara dikerjakan oleh iblis, ya, menggunakan faktor eksternal. Jadi bisa orang, bisa
alam, ya, seperti yang terjadi pada iblis, bisa keadaan lingkungan, ya, misalnya faktor ekonomi itu kan lingkungan, ya, kemudian sakit, ya, saudaraku, itu terjadi pada kasus Ayub, ya. Ini kita bicarakan minggu lalu tentang Ayub, ya. Ayub mengalami pencobaan pertama dan kedua, ya. Nanti coba Anda lihat lagi video minggu lalu, ya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa pencobaan itu izin Tuhan? Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Bersama kita baca, ya. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya. Nah, kata membiarkan itu kalau Anda lihat di dalam bahasa Inggris dipakai kata allow. Allow artinya apa? Mengizinkan, ya. Jadi karena Allah itu setia, maka Ia tidak akan mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ya. Dan itu jelas pada kasus Ayub. Iblis boleh mencobai dengan batas-batas, ya. Nah, ini satu hal yang mesti menjadi percayanya kita. Apa yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin, ya. Kenapa? Karena Dia Bapa kita yang setia. Amin. Haleluya. Yes, ya, Dia baik, Dia setia, Dia tidak akan mengizinkan melebihi batas kita. Dan bukan hanya itu, kesetiaannya membuat Dia juga apa? Memberi kita jalan keluar. Kita tidak dibiarkan sendiri. Apa kesulitan yang kita alami, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Karena itu kita harus apa? Berdoa, ya. Nah, selanjutnya, godaan sekarang. Godaan ini tadi saya katakan tidak diizinkan atau tanpa izin dari Tuhan, ya. Dari mana diketahui? Ayat yang ke-13 ini, ya. Apabila seorang dicobai, atau kita ganti kata dicobai ini dengan kata digodai, ya. Karena kalau kita masih pakai kata yang sama, kita akan sedikit bingung begitu dengan yang sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu, ayat 2 sampai 5 itu, ya. Ya. Apabila seorang digodai, janganlah ia berkata, godaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat digodai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak menggodai siapapun, ya. Jadi next, Tuhan itu, ya, tidak punya hati untuk menggodai manusia. Seolah-olah Tuhan itu iseng begitu, nganggur, tidak ada kerjaan, atau sengaja pengen kita jatuh. Tidak, ya. Tuhan itu tidak punya hati menggodai. Dia tidak ingin manusia jatuh. Karena apa? Karena Dia benci dengan dosa. Dia tidak mau melihat manusia berdosa. Dia tahu manusia punya kelemahan, tapi Dia tidak mau itu, ya, bikin supaya manusia kemudian jatuh. Tuhan tidak ingin kita jatuh, amin. Tuhan ingin kita berdiri teguh, kuat. Tuhan tidak ingin kita melanggar. Tuhan mau kita apa? Taat, ya. Dan Dia sangat mengasihi kita, ya. Sekali lagi, Tuhan tidak punya hati untuk menggoda, ya. Dan berikutnya, Tuhan Yesus
memerintahkan kepada kita untuk berjaga-jaga, atau lebih tepatnya berdoa, ya. Tuhan berkata, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebenarnya itu dua kata yang artinya sama. Ini adalah gaya bahasa Yahudi. Ya, coba kita baca Matius pasal 26 ayat 41. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebenarnya Tuhan suruh kita apa tuh? Berdoa. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh, dalam bahasa Inggris dikatakan supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Ya. Supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Lalu Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu keadaan kita. Ya. Itu sebabnya Tuhan suruh kita untuk berdoalah. Supaya kamu jangan kena goda. Ya. Jadi ini ngomongnya tentang godaan, suku, ya. Sebentar, mundur, ya. Jadi Tuhan berkata supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, dalam artian godaan, supaya kamu jangan kena goda. Untuk apa? Untuk mengambil kenikmatan dan kemudian berbuat dosa, melanggar. Ya, roh memang nurut, tapi daging kita ingin selalu melanggar. Ya. Nah, selanjutnya, saudaraku, godaan itu dikerjakan iblis menggunakan faktor internal yang ada pada kita. Ya. Coba kita membaca sekarang Yakobus pasal 1 ayat 14, tapi kita baca bahasa Inggris, ya. Bunyinya begini. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ya. Kalau diartikan begini, tetapi setiap orang tergoda ketika ia ditarik keluar oleh hawa nafsunya sendiri dan terpancing. Ya. Jadi dia ditarik keluar oleh sesuatu. Yaitu apa? Hawa nafsunya sendiri yang ada pada kita. Jadi ternyata bukan hanya Tuhan yang tahu kelemahan kita. Iblis juga tahu kita punya potensi-potensi dosa. Ya. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 23 sampai ayat yang ke-25. Di dalam tubuh kita, di dalam daging kita ini ada potensi dosa yang masih ada, ya, saudaraku. Dan ini pergumulan kita, ya. Dosa kita diampuni, sempurna, yes. Tetapi masih ada potensi pada diri kita ini. Nah, ini yang suruh kita, ya, Tuhan suruhkan kita untuk bergumul. Ya, coba kita membaca Roma 7 ayat 23 sampai 25. 2, 3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Paulus berkata, aku celaka. Celaka kenapa? Karena aku terperangkap di dalam tubuh maut. Ya. Yang membuat apa? Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya. Jadi kita kadang-kadang begitu. Secara pengertian, secara logika,
secara nurani sebenarnya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kadang-kadang kita tertarik untuk melakukan pelanggaran. Ya, mengikuti hawa nafsu kita. Ya, contohnya ya kalau misalnya kita marah, ya, kita tahu kalau kita, apalagi kita seorang pemarah ya, kalau kita pemarah sebenarnya kita tahu sampai batas mana kemarahan kita itu bisa terjadi. Ya, makanya kan kadang ada orang-orang yang wes aku ndak usah berhadapan dengan anak, biar istri aja yang berhadapan, karena kalau nanti saya yang berhadapan bisa lose control ya, bisa kebablasan. Nah, kita itu sebenarnya tahu, ya. Nah, tetapi mungkin ada saat di mana kemudian kita apa? Tergoda oleh nafsu, dan amarah itu kemudian tidak dapat kita kendalikan, ya, sehingga kemudian macam-macam yang bisa terjadi sih, ya, ngomongnya ngaco, ya, misalnya suami istri kalau bertengkar, ya, kalau enggak bisa kendalikan ngomong bisa ngaco, nanti bisa saling menantang. Lah maumu apa? Lah ya maumu apa? Ini kata-kata bahaya, ya, saudara, ada potensi-potensi di dalam diri kita, ya. Berikutnya, saudara. Nah, coba sekarang kita perhatikan kata-kata yang lain ya dalam ayat 14. But every man is tempted when he is drawn away. Drawn away. Drawn itu artinya menarik. Ya, to draw artinya menarik. Drawn itu artinya ditarik. Drawn away artinya ditarik keluar. Jadi Yakobus ini sedang menggunakan gambaran atau ilustrasi ikan yang ditarik keluar dari tempatnya dia berada. Dia ditarik oleh apa? Oleh kail, ya, mata pancing itu, ya. Tentu kailnya dikasih apa? Kasih umpan, ya. Jadi ikan itu, kalau kita lihat ikan itu, kenapa ikan itu mau kepancing? Ya karena dia pengen makan, nafsu kan. Kok ya cacingnya kok uget gitu, seger nih, ya, fresh food. Ya enggak tahu itu di balik itu ada besi tajam yang bisa mengkait mulutnya, dan dari situ dia bisa ditarik keluar. Nah, kalau kita ini tergoda melakukan dosa, maka sebenarnya kita sudah ditarik keluar dari tempat kita yang semestinya. Seperti ikan, tempat yang semestinya ikan itu di mana? Dalam air. Tempat kita yang semestinya di mana? Di dalam hadirat Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Itulah yang menjadi tempat di mana Adam dan Hawa dulu tinggal. Tempat itu namanya Eden. Eden artinya dalam bahasa Inggris pleasure, kenikmatan, ya. Atau mungkin kalau kita tahu bahasa Indonesia menyerap bahasa Belanda, ya, plesir. Itu dari kata pleasure. Plesir, plesir apa? Seneng, ya. Plesiran, ya. Cari seneng. Pleasure itu senang. Jadi sebenarnya kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, berada di Eden, sebenarnya hidup kita udah enak dah. Tidak ada loh saudara, di dalam rancangan Tuhan ketika dia menciptakan manusia, manusia mau tak buat sengsara hidupnya, mau tak buat mainan. Tidak. Apa yang Tuhan bikin?
Eden. Tempat yang penuh dengan segala kenikmatan. Sebenarnya kita tidak perlu kerja. Kerjanya apa? Ya sudah, rawat itu pohon itu aja. Tidak perlu sampai berpeluh sebenarnya. Tidak perlu harus mencabut semak duri. Kaki kita tercocok oleh duri-duri. Tidak perlu sebenarnya. Tempat yang paling enak sebenarnya. Nah, mestinya kita ini ya, kalau kita jadi ikan, habitat kita mestinya ya di dalam air. Kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya habitat kita apa? Dalam hadirat Tuhan. Udah tidak ada kurangnya pasti di sana. Betul kalau begitu yang Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tidak kurang kebaikan. Jika kita ada di dalam hadirat Tuhan selalu. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita ini tercabut dari tempat kita? Ya. Ya udah, kita pasti keluar dari tempat itu. Kita kehilangan dah kebaikan-kebaikan tadi. Maka hidup kita mulai banyak susah. Sorrow. Ya. Kita bikin hal-hal yang membuat kita akhirnya menderita sendiri. Ya, itu yang tadi dikatakan. Ya. Saya sedang mengalami cobaan. Sebenarnya bukan cobaan itu. Tapi apa? Godaan. Kenapa kok sampai rumah tangga ada dalam persoalan? Ya. Kenapa sampai harus dipenjara? Emang enak dipenjara? Kan enggak enak. Bukan hanya yang dipenjara loh yang enggak enak. Sak keluarga itu enggak enak semua itu. Ya, bukan hanya yang di penjara, yang di luar pun juga menderita itu. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena tercabut tadi. Kalau kita ngikuti godaan yang dipasang iblis, maka kita keluar dari segala kebaikan-kebaikan. Ya. Saudaraku, selanjutnya. Ya. Kalau kita ditarik keluar dari tempat kita di hadirat Tuhan, ya, ayat 15 Yakobus 1. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kalau kita sudah kena goda, kita akan jatuh dalam dosa. Dosa itu apa? Dosa itu boleh didefinisikan secara mudah dua hal. Dosa artinya melakukan yang dilarang. Itu dosa. Kalau Tuhan katakan jangan, tapi kita lakukan, itu dosa. Tetapi dosa juga berarti menolak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh, tapi kita tidak mau. Itu juga dosa. Ampuni, mau, dosa itu. Doakan, sudimen, dosa itu. Ya. Berilah, enak men, dosa itu. Ya. Jadi dosa melakukan yang dilarang atau dan menolak yang Tuhan suruh. Ya. Dan kalau kita sudah berbuat dosa, kita akan apa? Jauh sudah dari Tuhan. Seperti ikan tadi, sudah kita keluar dari hadirat pasti. Kalau kita sudah berbuat dosa, kita nomor satu pasti tidak bisa doa dengan baik. Dan saya rasa kita pernah ngalami itu. Kalau kita udah salah, kita mau doa aja, bahasa Jawanya rikuh, ewoh. Benar enggak, so? Nurani kita tidak mengizinkan. Kita juga pasti enggak bisa udah baca firman. Ya. Padahal kalau kita baca firman tiap hari kita renungkan, janji Tuhan apa? Apa saja yang diperbuatnya. Nah. Tapi karena kita enggak baca, hilang dah janji itu.
Kalau kita baca janjinya kita seperti pohon di tepi sungai yang selalu berbuah pada musimnya. Ya. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, kita pasti tidak bisa melayani, sudah pasti. Tidak bisa melayani. Ya, tidak mungkin kita bisa melayani. Ya. Dan kalau itu dibiarkan berlarut-larut, maka lama-lama makin jauh kita bisa murtad. Dan kalau murtad pasti bisa binasa. Ya. Nah, sekarang kita mau bagaimana supaya kita mengerti dan bagaimana kita bisa menghadapi baik pencobaan maupun godaan, ya. Kita baca dulu tentang Tuhan. Ya. Tuhan tadi disebut Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Kita baca sekarang dari terjemahan versi ayat yang terbuka. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. Amin, ya. Kalau Anda pakai versi ayat yang terbuka, ini ada beberapa catatan pada ayat itu, ya, makanya ada asterisknya itu. Segala terang itu artinya benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, bintang, ya. Dan kalau kita pelajari lebih dalam lagi dalam bahasa aslinya, kata pemberian yang pertama itu dipakai kata dosis. Tahu kata dosis? Kayak minum obat. Nah, dosis itu pemberian itu. Ya. Dan kata pemberian yang kedua dalam bahasa Indonesia terjemahan baru disebut anugerah, ya. Itu dalam bahasa aslinya dipakai kata dorema. Dorema, ya, bukan doremi. Dorema. Ya. Nah, kata tidak ada perubahan dalam bahasa Inggris, tidak ada variabel. Kalau kita belajar matematika, ada yang disebut variabel, ada yang disebut dengan konstanta. Ya, itu dalam persamaan, ya. Variabel apa? Yang bisa berubah-ubah. Tapi konstanta ya udah itu aja. Konstanta contohnya apa? Kalau kita menghitung lingkaran itu, konstantanya apa? Pi 3,14 atau 22/7 itu konstanta udah itu. Ya, ngitung lingkaran pasti harus pakai dikalikan itu 22/7. Ya. Variabelnya apa? Ya jari-jarinya itu. Ya, bisa ubah-ubah. Ya. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu fisika biasanya ada bilangan konstanta, ya. Misalnya kalau kecepatan cahaya itu C itu. Ya. Berapa itu? Nah, sudah lupa, ya. 10 pangkat berapa? Nah, lupa, ya. Sudah tua kita ini. Coba nanti dilihat. Ya. Di dalam Tuhan tidak ada variabel, tidak ada perubahan. Artinya Tuhan, ya, itu tidak berubah-ubah, ya. Nah, jadi begini, suruh. Dari ayat ini kita membuat catatannya pertama, bahwa Allah itu adalah Bapa segala terang, artinya dia adalah sumbernya. Dia adalah penciptanya. Pencipta apa? Pencipta terang. Dia bukan pencipta kegelapan. Ini kita perlu catat nih. Tuhan itu menciptakan terang. Kegelapan bukan produknya dia. Ya, kalau kita baca kitab Kejadian, dia datang pertama-tama apa? Dia datang bawa terang. Dia ciptakan terang. Ya. Kalau bahasa aslinya sebenarnya dia memanggil terang. Siapa terangnya? Tuhan Yesus. Ya. Jadi hari pertama Bapa itu memanggil terang supaya menerangi semua ini yang gelap. Ya, jadi Yesus dipanggil untuk menerangi. Ya. Nah, Allah itu begitu. Dia bukan pencipta kegelapan, dia pencipta terang. Dia yang menciptakan kemudian matahari, bulan, dan bintang-bintang. Untuk apa?
Ya, supaya gelap ini tidak terus berkuasa, tapi ada yang menjadi counterpartnya. Ya. Dan karena dia Bapa segala terang, maka energinya adalah energi terang, bukan energi gelap. Dan tadi dikatakan di dalam dia tidak ada variabel. Artinya ya dia tetap, dia konstan. Dia bukan inkonsisten, tapi dia konsisten sekali. Dia konstan. Dia gitu-gitu aja. Allah itu gitu. Selama-lamanya. Ya, gitunya apa? Baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Kalau kita variabel, so. Ya, kepada si A, kita bisa baik. Kepada si B belum tentu. Jadi kita ini bukan konstanta, kita variabel. Tapi kalau Tuhan, dia baik. Kepada siapapun dia baik. Kepada yang baik dia baik, kepada yang jahat dia juga baik. Kita udah baca ayatnya minggu lalu. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna, yang menerbitkan matahari untuk orang baik dan orang jahat, dan yang juga memberi hujan untuk orang baik dan untuk orang jahat. Jadi dia selalu baik. Ini mesti kita ngerti ya. Tuhan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Jadi kita jangan pernah mau dibohongi oleh kata-kata iblis. Mana Tuhan tidak sayang sama kamu. Bohong itu. So. Kalau Tuhan baik sama kamu kan tidak mungkin kamu kayak gini nih. Bohong. So. Tuhan itu selama-lamanya baik. Selama-lamanya kasih, selama-lamanya kudus. Ya, tidak ada variabel. Ya. Dan di dalam Bapa tidak ada perubahan bayangan. Ya, kalau pagi bayangan ada di sebelah barat, karena matahari di mana? Di timur. Kalau sore bayangan ada di mana? Di timur, karena apa? Mataharinya di barat. Ya. Tetapi di dalam Bapa tidak ada perubahan bayangan. Ya, bahkan dia tidak punya bayang-bayang itu apa? Sisi gelap. Tuhan tidak punya sisi gelap. Kenapa? Karena dia adalah terang. Dia terang itu. Jadi tidak ada di balik itu. Kalau orang kadang ada, baik, tapi di balik itu ada dark side ya, ada sisi gelap. Tuhan tidak ada. Ya, berikutnya, Bapak segala terang itu sebagai penguasa. Dia memberi, ya, yang dalam bahasa Yunani dipakai kata dosis. Dosis artinya pemberian dari yang punya kuasa. Yang dia kasih apa? Hal yang baik. Kepada semua makhluk sebagai yang berkuasa, dia kasih hal yang baik. Titik. Dia kasihnya yang baik. Ya. Seperti tadi, dia kasih matahari, dia kasih hujan. Kepada siapa? Pada semua makhluk, yang baik maupun yang jahat. Dosisnya sama, ya, pemberiannya sama. Dan dia juga kemudian bukan hanya kasih dosis, dia kasih dorema. Ini anugerah. Anugerah yang dia kasih itu adalah hal yang sempurna. Artinya hal yang paling baik udah. Nah, tapi dorema ini tidak kepada semua, melainkan kepada siapa dia mau kasih, kepada siapa dia mau memberi anugerah. Surat Roma mengatakan, aku memberi anugerah kepada siapa aku mau. Ya. Nah, karena itu ya, karena Tuhan ini begitu, ya. Maka kita mesti minta kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Kita mesti berdoa. Apa yang mesti kita doakan ya? Nah, sebab kita sekarang cermati ya doa Bapa kami ini ya. Matius 6 ayat 13. Kita baca 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin ya. Kata pencobaan sekali lagi ditulis kata perasmos. Ya. Lalu dikatakan lepaskan kami dari yang jahat. Poneros. Ya. Nah, dari yang tadi kita baca, maka ayat ini sebenarnya memberikan kepada kita ya, solusi untuk menghadapi baikkah pencobaan maupun godaan. Ya. Tuhan itu mengajar kita berdoa. Tuhan Yesus berkata, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Kemudian sampai pada kalimat tadi, ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, do not lead us. Ya, jangan bawa, jangan tuntun, jangan izinkan kami masuk ke dalam pencobaan. Perasmos. Walaupun pencobaan itu atas izin Tuhan, ya, pencobaan atas izin kan ya. Ayub itu dicobai atas izin ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Untuk berdoa supaya Tuhan jangan mengizinkan kita masuk ke dalam pencobaan. Kenapa? Ya karena Dia Bapak yang baik. Bapak segala terang. Bapak mana yang suka anaknya soro? Nggak ada. Di dalam hati Tuhan keinginan untuk membuat kita menderita adalah lebih menyenangkan bagi Allah untuk melihat anak-anaknya hidup dalam damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya Tuhan ciptakannya Eden. Ya. Tempat kenikmatan, pleasure. Ya. Jadi Tuhan, kita jadi mesti ngerti ya, kepribadian Tuhan itu begitu ternyata. Walaupun Tuhan bisa mengizinkan pencobaan, tetapi Tuhan lebih senang melihat kita hidup dalam damai sejahtera. Itu sebabnya kalau kita baca tentang Ayub, bagaimana dia? Karena dia saleh, takut akan Tuhan, bagaimana? Tuhan pasang itu pagar, betul? Supaya apa? Ya supaya dia jangan dikerjain iblis. Supaya dia hidup dalam damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Ya, dia diberkati dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ya. Sekali lagi kita memang perlu berdoa. Kalau kita doa, Tuhan katakan minta supaya cobaan pun tidak perlu datang. Dan yang kedua, Tuhan berkata supaya kita berdoa untuk Bapak kita melepaskan kita dari yang jahat. Poneros. Apa itu yang jahat? Yang ada pada diri kita dulu. Hawa nafsu. Kita masih punya nih hawa nafsu. Potensi-potensi kejahatan. Potensi-potensi dosa. Yang oleh Paulus disebut tubuh maut. Ada pada kita. Hasrat, keinginan, ambisi. Ya. Itu yang membuat kita bisa kemudian jatuh. Ya, Tuhan minta kita berdoa supaya kita dilepaskan dari keinginan nafsu ini yang jahat. Ya. Dan yang jahat itu bicara juga yang dibuat oleh iblis, yaitu apa? Tawaran-tawaran, godaan-godaan, umpan-umpan itu, ya. Jadi diiming-imingi itu, kurang ajar memang setan itu, iming-imingi. Sudah tahu kita sukanya itu diiming-imingi, ya, pintar ya setannya, kurang ajar dia, tahu dia. Jadi kalau kita ini pemarah gitu ya, setan tuh tahu. Nah, ini hari ini belum marah dia nih, ya, tak iming-imingi, gawe ke hal, ya.
dibisiki, kayak lihat kayak suamimu kayak, ya toh, tengok-tengok ya toh. Iya punya suami gitu tuh, kata iblis ya. Iya ya, hari ini aku belum marah ya. Tak cuci suamiku, pakai rinso. Dan kemudian yang jahat pada kita adalah perbuatan dosa. Ya. Sebenarnya kita punya hawa nafsu, sampai di situ kalau kita bisa kendalikan masih aman. Ada godaan kalau kita bisa kendalikan masih aman. Tapi kalau sudah kita buat, udah jatuh kita. Ya. Dan itulah yang disebut godaan. Ya. Tidak ada lain. Pertolongan kita cuman Tuhan saja. Menghadapi pencobaan, menghadapi godaan. Ya. Memang jawabannya simpel aja sih. Doa. Ya. Itu sebabnya kita harus selalu bersandar pada Tuhan ya. Mari kita datang pada Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Menolong hidupku, apapun keadaan kita, kuasanya lebih besar. Tuhan kita lebih besar, dan Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan.
Engkau besar Tuhan, kasih-Mu besar atas kami. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar atas kami. Kuasa-Mu juga besar, Kau sanggup menolong kami. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Engkau sangat-sangat baik. Sekarang kami tahu hati-Mu Bapa. Di dalam diri-Mu tidak ada niat apapun untuk mencelakai kami. Engkau yang tahu kekurangan dan kelemahan kami pun. Sesungguhnya Engkau tidak pernah merelakan kami untuk jatuh. Bahkan Engkau tidak pernah merelakan kami untuk masuk ke dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau sebagai Bapa yang baik, Engkau menginginkan kami anak-anak-Mu hidup di dalam hadirat-Mu, hidup di dalam anugerah-Mu, hidup di tempat di mana Engkau tinggal, Eden, tempat penuh dengan anugerah dan kenikmatan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali membiarkan diri kami tergoda. Kami membiarkan diri kami mengikuti hawa nafsu, sehingga kami tercabut keluar dari hadirat-Mu. Kami jatuh dalam dosa, dan kemudian kami hidup penuh dengan persoalan-persoalan. Hari ini kami mendengar kabar yang sangat baik dari perkataan firman-Mu. Sungguh kami percaya Engkau Bapa yang sangat baik. Karena itu Tuhan, anugerah-Mu bagi kami, anak-anak-Mu. Berilah kami anugerah. Lepaskanlah kami dari segala apa yang saat ini sedang kami hadapi. Baikkah itu pencobaan maupun juga godaan-godaan yang saat ini akibatnya sedang kami tanggung. Kami mohon anugerah-Mu, pengampunan-Mu menolong dan memulihkan kami. Tolong kami Tuhan. Tunjukkan kepada kami jalan keluar dari setiap pencobaan yang kami hadapi. Beri kami anugerah-Mu yang terbaik. Beri kami juga Tuhan anugerah pengampunan-Mu, sehingga kami tidak harus terus-menerus hidup di dalam kungkungan akibat dosa yang kami buat. Tuhan tolong kepada kami. Dan ajari kami Tuhan untuk berpaut dan tinggal selalu di dalam Engkau. Ajar kami untuk selalu berdoa, biar kami mengandalkan perlindungan kami kepada Engkau. Meluputkan kami dari segala pencobaan dan melepaskan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Ya firman-Mu terus menjadi rema dalam hidup kami semua, dan menjadikan kami orang-orang yang berhikmat, yang tahu bagaimana menggunakan pengetahuan ini untuk bersikap dengan benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, ampuni kami semua, tolong kami semua, pulihkan kami semua. Terima kasih Bapa. Dan pada akhir ibadah kami, Bapa, sebagai ucapan syukur kami untuk semua yang Tuhan telah beri, kami persembahkan segala persembahan-persembahan kami. Persembahan puji-pujian, persembahan keuangan, persepuluhan, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kepada kami Tuhan sekarang mengulurkan tangan ke atas kepala kami dan memberkati kami. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit saat ini. Dan marilah kita pulang dalam kasih Tuhan Yesus,
dan penyertaan Roh Kudus. Damai dipenuhkan pada kita selalu. Apa yang kita buat ditolong Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan shalom, shalom dan berkat Tuhan.